Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mama Dea. Bahagia cerita kita. Karena kadang bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Hari ini, aku pengen ngobrolin pengalamanku ngikutin pelatihan public speaking bareng Komdigi. Jadi yang spesial dari pelatihan ini gitu ya, biasanya kan pelatihan itu bareng Widya Iswara, tapi ini juga ngundang pakarnya yang udah 20 tahun berkecimpung di dunia komunikasi. Di pelatihan ini aku punya misi. Pertama tentunya gitu ya, ngupgrade skill kemampuan yang mana bisa menunjang pekerjaanku. Tapi aku juga berharap gitu ya, dengan ikut public speaking ini aku bisa lebih ningkatin kualitas untuk berbagi konten di Mama Dea ini. Harapannya gitu ya, pesannya lebih tersampaikan ke semuanya. Nah, dari pengalaman ini gitu ya, banyak banget gitu yang pengen aku bagiin, pengen aku ceritain, walaupun gitu ya pastinya ilmu yang aku bagiin ini bakal jauh banget dari pemateri yang kemarin, yaitu Pak Doni Kusman Haji. Jadi beliau itu seorang penyiar di TVRI, terus juga MC kenegaraan, dan sekarang itu aktif di pengajar Puspakom Digi. Aku juga awalnya nggak tahu siapa, tapi kok mukanya nggak asing. Tapi begitu beliau ngomong gitu, ini emang public speaker gitu ya. Nah, perlu di disclaimer dulu gitu ya. Jadi video yang diupload itu video di Mama Dea gitu ya. Ada beberapa yang memang sebelum ikut pelatihan. Nah, semoga aja gitu ya. Ternyata memang ada peningkatan habis pelatihan antara sebelum gitu ya dan sesudah. Tapi gitu ya, intinya tetap sama gitu ya. Aku sebagai Mama Dea hadir karena ingin berbagi. Nah, tips pertama dari pelatihan itu gitu ya, katanya gitu ya, untuk bisa menarik perhatian aku kan pengen semua bisa mendengarkan gitu ya. Ada ini kata sapaan gitu ya. Jadi mulai dari video ini gitu ya, aku akan menyapa semua permisa dengan sebutan sahabat Mama Dea untuk mama, papa, kakak, adik, dan semua pejuang kehidupan gitu ya yang bisa relate dengan cerita ini. Nah, jadi ceritanya gitu ya. Pertama kali pas pelatihan aku udah cukup kaget ketika Pak Doni ini bilang, don't be yourself. Loh, kok dia ngajarin nggak jadi diri sendiri gitu ya. Kan be yourself atau love yourself. Tapi ternyata don't be your casual self, unfiltered self. Jadi beliau tuh bilang gitu ya, public speaker itu harus jadi be the best version of yourself gitu ya. Be prepare gitu ya. Harus jadi yang sesuai sama audiens gitu ya. Karena mereka gitu ya yang melihat berharap ada satu informasi yang bisa didapat. Jadi hari ini gitu ya, aku mencoba berjanji dengan diriku untuk sedikit lebih tenang gitu ya, dalam mencapaikan cerita, karena aku memang semangat banget gitu pengen berbagi. Semoga apa yang aku alami sehari-hari bisa diambil hikmahnya sama para pendengar, sahabat Mama Dea. Jadi itu masalah, bukan jadi pembicara atau buat konten tuh bukan bukan tiba-tiba berkepribadian ganta atau shifting, tapi prepare. Nah, yang kedua masalah penampilan. Jujur, hampir semua di video Mama Dea itu aku tag di sela-sela waktu. Jadi tampilannya memang mama banget. Tapi pas jadi public speaking itu, pelatihan public speaking itu, nah si Pak Doni ini ngenalin yang namanya Hello Effect. Jadi dia itu kajian psikologi yang mana gitu ya, kesan pertama itu akan membuat aspek positif. Jadi ketika dilihat, wah ini orang gitu ya, nah dia akan memperhatikan secara lebih lanjut gitu ya, apa yang akan disampaikan. Jadi bahkan ada kayak riset gitu ya, riset tuh bilang 55% tuh yang diperhatiin adalah tubuh, body language dulu, baru habis itu suara, sekitar 30%-nya, 7%-nya cuma fakta. Nah, penampilan itu bukan soal cantik dan mahal, tapi soal relevansi dan kesesuaian. Jadi mulai dari tampilan muka, rambut, sepatu, itu juga harus disesuaikan dengan acara dan audiens. Nah, karena mungkin ini kontennya konten mak-mak gitu ya, jadi harap maklum ya kalau aku tetap pakai bergo, kaosan, senyamannya. Tapi mungkin ada kali ya kapan-kapan tampilan formal, iya, cerita tentang kerjaan. Nah, lanjut masalah suara. Ini juga masih latihan banget. Hela napas, turun napas, artikulasi, intonasi, dan ekspresi di depan cermin gitu ya. Jadi, biar kedengaran jelas suaranya. Nah, pas aku dievaluasi, ada yang lucu itu adalah berkenan dengan ternyata aku tuh cadel.
Kupikir gitu ya, semakin aku cepat ngomong gitu ya, orang nggak akan menyadari kecadelan itu. Tapi ternyata selain orang tidak menyadari kecadelan, orang juga nggak nyadar pesannya apa. Nah, jadi disuruh untuk latihan senam lidah dan bibir. Sama humming itu juga ternyata membantu terkait intonasi humming itu gitu. Ada lagi tips terkait tentang posisi kamera, teleprompter, dan juga teknik visual. Pas di situ baru mikir, oh iya ya, ada kemajuan teknologi namanya. Jadi selain bikin skrip, terus ngafalin, ternyata kalau diatur dengan secara benar gitu ya, nah itu bisa gunain dan lebih enak nyampeinnya. Jadi pas buat shot kamera juga itu ternyata ada posisi yang beda-beda. Ada namanya wide shot, jadi kayak objek utama orangnya jauh. Nah kayak gini mungkin bisa ya wide shot, nggak juga sih. Ada mid shot yang kayak sekarang, jadi fokus depan, dan ada yang close up, bener-bener nyorotin satu anggota badan. Terus masalah balik ya, teleprompter sedikit gitu ya. Nah, kita itu biasa di event kadang suka nyebutnya matador. Kupikir matador itu adalah nama umum, ternyata matador tuh cuma nama-nama yang digunain ya udah pas teknis kegiatan, tapi yang aslinya namanya teleprompter atau stage monitor atau confident monitor. Nah, semua orang yang berbicara depan umum, aku pun gitu ya, baik buat konten ataupun memang praktek kerjaan tuh sering banget gugup. Tapi ternyata pas di saat public speaking itu gitu ya, pas pelatihan itu dibilang gugup itu manusiawi. Bahkan gitu ya, dengan gugup itu justru kita jadi lebih sigap dan waspada. Otak kita jadi lebih cepat untuk berpikir. Cuman gugup itu harus dikendalikan. Cara ngendalinnya itu pertama ya pasti harus siap dengan segala kemungkinan. Terus fokus sama yang dengerin, bukan cuman diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya di praktikal langsung lapangan, kalau dulu kan kita taunya tuh lihatnya ke sini nih, ke arah mata. Tapi ternyata ketika pas praktek, kita ngelihat ke atas 1 senti di atas kepala orang, itu lebih membantu untuk menenangkan gugup. Terus, juga masalah prepare pesan. Jadi pesan tuh ada susunannya, mulai dari fondasinya, kayak rumah nih, ada fondasinya, terus ada penunjang-penunjang faktanya yang namanya core, dan ada key message atau atapnya. Jadi, salah satu yang paling utama ya kan namanya public speaking, ada yang disampaikan. Nah, itu adalah bangunan pesan yang bisa kamu bangun. Nah, ada lagi tips yang beliau bagikan sebagai seorang public speaker. Dulu, aku pikir gitu ya, MC itu ya udah cuman in charge buka dan tutup acara MC ya, khususnya terutama MC. Tapi ternyata gitu ya, seorang public speaker tuh nggak cuman hanya memandu atau menyampaikan sesuatu, tapi paham dengan betul lingkungan di dalamnya, termasuk juga kondisi panitianya, urutan acaranya, situasinya, dan seterusnya. Ada satu yang pas beliau jadi ASN ya, ini aku ngomongin konteksku sebagai ASN, biasa kan kadang-kadang disuruh jadi MC, moderator. Nah, bagian moderator ini ada yang berkesan. Beliau bilang gitu ya, kalau jadi moderator terus dapat CV narasumber, itu coba tanya sama narasumbernya. Kira-kira yang mau dibacakan yang mana? Kadang-kadang kan kita dapat CV bisa berlembar-lembar. Jadi aku langsung mikir, iya juga ya, mungkin si narasumber punya memento-memento tersendiri gitu. Yang berbeda dengan penafsiran kita yang kadang lebih singkat kayak, ya udahlah bacain aja 3 tahun terakhir gitu. Nah, jadi pelatihan public speaking ini yang aku ikutin gitu ya, bukan cuma tentang teknik berbicara, tapi juga kehadiran utuh. Mulai dari persiapan, penyampaian, hingga sampai gimana sih caranya nyentuh hati seseorang gitu ya. Berusaha tampil sempurna yang terbaik. Jadi, dalam kesempatan video ini kalau misalnya nyampe dan ditonton, terima kasih banyak Kom Digi dan juga Pak Doni Kusman Haji atas ilmunya. Dan buat teman-teman Mama Dea, yuk terus belajar dan jadi versi terbaik dari diri kita. Kalau misalnya gitu ya, sahabat Mama Dea punya info-info pelatihan, kita bisa loh sharing di komen. Jadi siapapun yang nonton bisa saling support antara, iya deh, ikut yuk ngembangin diri kita lebih jauh lagi. Atau ngasih gambaran kalau pelatihan ini tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi pas ikut pelatihan, udah nggak kagok lagi. Jangan lupa like sama subscribe-nya, terus nantikan konten berikutnya. Sampai ketemu. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.